Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Fauzi, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu narasumber lingkup Kabupaten Solok, dan Bapak pejabat pengolah keuangan, PPK, bendahara, dan operator aplikasi keuangan. Selamat datang pada Bapak dan Ibu yang kami hormati atas undangan kami terhadap webinar ini, terhadap PES 20 tentang langkah-langkah akhir tahun anggaran 2020. Bapak dan Ibu yang kami hormati, acara ini sebetulnya mau dibuka oleh Bapak Kepala Kantor kami, Bapak Budi. Kebetulan ada sesuatu hal yang tidak dapat ditinggalkan oleh beliau, makanya diwakili pada saya sendiri. Bapak dan Ibu, terima kasih atas kehadirannya, karena hal ini menyangkut tentang pedoman tentang pelaksanaan anggaran 2020. Nanti akan disampaikan oleh narasumber kami. Mungkin perlu kami ingatkan kepada Bapak dan Ibu, mungkin ini sebagai pedoman kita, apa-apa sih yang perlu kita garis bawahi, baik itu terhadap penyampaian SPN, SPN UP, SPN GU maupun SPN TUP, maupun tentang langkah-langkah rencana penaikan dana dari Bapak dan Ibu. Perlu kami ingat kepada Bapak dan Ibu, mungkin nanti Bapak bisa bertanya secara langsung tentang hal-hal apa yang teknis yang masih mengganjal pada Bapak dan Ibu, mungkin nanti bisa kita sharing bersama, dan nanti kalau hal ini belum bisa terjawab sama kami akan menjadi catatan buat kami dan akan kami tindak lanjuti hal-hal dan pertanyaan Bapak dan Ibu tersebut. Bapak dan Ibu, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Untuk tidak memperpanjang mukadimah dari pembukaan dari saya sendiri, marilah kita untuk menjaga kesehatan kita terhadap COVID-19 ini yang masih mewabah di lingkup Sumbar ini, masih belum bisa kita tolerir. Untuk itu kami menghimbau pada Bapak dan Ibu supaya bisa menjaga kesehatan kita. Untuk itu webinar tentang langkah-langkah akhir tahun anggaran 2020 ini secara resmi kami buka. Mungkin nanti strategisnya akan disampaikan oleh dari narasumber kami dari Kabupaten Solok. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Kepala Seksi, rekan-rekan sekalian Kabupaten Solok, dan juga Bapak Ibu undangan peserta sosialisasi melalui video conference terkait pedoman langkah-langkah akhir tahun Perdirjen 20, pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran 2020. Sebagaimana surat undangan kami, ada beberapa agenda yang nanti akan kita sampaikan kepada Bapak Ibu. Yang pertama nanti terkait Perdirjen 20, selanjutnya isu yang kalah penting dari Perdirjen ini adalah RPDA, rencana penarikan dana harian. Dan juga nanti beberapa isu lain yang saat ini lagi ramai dibahas di Dijen Perbendaharaan, yaitu terkait jabatan fungsional dan juga Simaskapel. Cuman pada kesempatan pertama ini saya akan menyampaikan terkait dengan Perdirjen 20. Di sini saya berharap Bapak Ibu sudah memiliki materi yang sudah kita share dari kemarin ya. Jadi nanti kita mungkin lebih banyak diskusi dan mereview apa yang materi sudah kita share kemarin. Linknya sudah kita sampaikan ya. Next. Nah, berikut adalah latar belakang dari langkah-langkah akhir tahun anggaran di tahun 2020, dari berupa PP, PMK, dan juga Perdirjen. Next. Nah, ruang lingkup dari pengaturan akhir tahun ini sama seperti tahun-tahun sebelumnya, cuman ada yang sedikit berbeda di tahun ini, di mana nanti di bulan Desember seperti Bapak Ibu ketahui kita akan ada libur bersama ya mulai tanggal 24 Desember. Nah, langkah-langkah akhir tahun ini dimulai 1 Oktober 2020 dengan akhir tahunnya 1 Desember 2020 sampai dengan 23 Desember 2020. Sebagaimana keputusan Presiden nomor 17 tahun 2020, di mana tanggal 24 Desember itu cuti bersama,
dan 25 hari libur nasional, dan juga 28 hingga 31 cuti bersama. Jadi tanggal efektif di bulan Desember ini hanya 17 hari kerja. Ini nanti menyangkut terkait dengan pertanggungjawaban Bapak Ibu terkait dengan TUP, itu akan ada perbedaan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Di sini kita bisa lihat dari bulan Oktober hari efektif yaitu 19 hari kerja, November 21 hari kerja, dan juga di Desember 17 hari kerja. Nah, ini terkait RPD harian, yaitu integrasi RPD bulanan dengan RPD harian. Di sini Satker melakukan penyesuaian data halaman 3 DIPA dan RPD harian tingkat satuan kerja. RPD harian meliputi seluruh jenis belanja dengan semua nilai SDM. Satuan kerja melakukan update RPD harian minimal 1 kali pada setiap hari Jumat. Update RPD harian ini berupa penyesuaian realisasi minggu tersebut dan perubahan RPD harian hari-hari berikutnya. KPP melakukan analisis atas RPD harian satuan kerja serta memberikan pembinaan dan koordinasi hasil analisis RPD harian KPPN. Terkait dengan RPD harian, kita sudah sampaikan juga terkait perbaikan EXE aplikasi SAS, di mana RPD harian ini secara otomatis akan mengikat pada halaman 3 DIPA. Jadi kenapa nilai RPD harian itu tidak bisa diisi sesuai dengan kebutuhan realisasi Satker yang real, yang memang nantinya akan diajukan ke KPPN, karena memang terikat dengan halaman 3 DIPA. Apabila ingin merubah sesuai dengan rencana hingga akhir tahun anggaran, maka Bapak Ibu harus melakukan revisi halaman 3 DIPA. Sampai saat ini revisi halaman 3 DIPA masih mendapatkan relaksasi terhadap IPA, namun bukan berarti menghapuskan kewajiban Bapak Ibu untuk tetap melakukan revisi halaman 3 DIPA. Selanjutnya untuk RPD harian ini nantinya secara berkala kita juga akan bersurat ke vertikal dari satuan kerja Bapak Ibu terkait dengan deviasi dari RPD ini antara realisasi dengan rencana yang dijadikan pedoman. Kalau kita lihat di sini, maka yang bisa diupdate adalah data minggu tersebut dan juga RPD untuk hari-hari berikutnya, dan dilakukan setiap hari Jumat. Jadi kalau untuk kita posisi sekarang di tanggal 13, berarti yang bisa dirubah itu ya tanggal 12. Jadi untuk tanggal 1 sampai dengan tanggal 9 sudah tidak bisa dilakukan perubahan. Selanjutnya untuk halaman 3 DIPA, posisinya adalah ngikat di bulan berkenaan. Jadi kita tidak bisa menambah istilahnya dari nilai yang sudah ada di halaman 3 DIPA. Terkait dengan proses bisnisnya, mungkin Bapak Ibu juga sudah mengetahui ya terkait hal ini. Juknisnya juga kita sampaikan dalam link materi yang kemarin, di mana aplikasi SAS akan membreakdown data halaman 3 DIPA harian secara otomatis. Jadi tiap hari ketika pertama kali Bapak Ibu melakukan pengisian RPD, maka di situ akan muncul secara otomatis seluruh hari akan terisi datanya dan disesuaikan dengan kebutuhan hariannya. Namun tidak boleh melebihi dari nilai total di bulan berkenaan. Terkait ini nanti kita bahas secara rincinya di petunjuk teknisnya. Next. Kita fokus dulu ke pedoman akhir tahun. Oke, ini terkait penerimaan negara. Oke, dari penerimaan negara mungkin ini beberapa satuan kerja mungkin harusnya tahu ya, terutama yang memiliki setoran PNBP, di mana pelimpahan penerimaan negara dilakukan 3 kali dalam sehari, yaitu jam 9, jam 13.30, jam 16.30. Untuk di bulan Oktober sampai dengan 14 Desember. Selanjutnya pelimpahan negara di tanggal 15 sampai dengan 22 Desember. Bagaimana waktu di atas ada perbedaan, di mana pada hari terakhir di pukul 17.30
30. Selanjutnya untuk pelimpahan yang ketiga, pelimpahan penerimaan negara tanggal 23 Desember di hari terakhir kerja ini di tahun 2020. Next. Nah, ini pedoman terkait pengeluaran negara, di mana ini yang bagi Bapak Ibu yang memiliki SPM baik itu kontraktual, UP, TUP mungkin nanti memperhatikan ini. Nanti kita juga akan buatkan list ya secara sederhana batas-batas waktu seperti tahun-tahun sebelumnya. Di mana hal ini berlaku mulai bulan Oktober sampai dengan November 2020. Kemarin juga sudah kita sampaikan, yang pertama di bulan Oktober ini ada dua pembatasan atas SPM kontraktual. Yang pertama tanggal 12 Oktober. Jadi tanggal 12 Oktober kemarin itu adalah batas terakhir pengajuan SPM LS yang berita acara serah terima atau penyerahan pekerjaannya sampai dengan 30 September. Jadi kemarin ada batas terakhir pengajuan SPM LS dimaksud. Masih di bulan Oktober, yaitu di tanggal 23 Oktober, di sini Bapak Ibu harus memastikan bahwa SPM dengan BST atau berita penyerahan pekerjaan 1 sampai dengan 13 Oktober itu tanggal 23 Oktober sudah harus diajukan ke KPPN. Mungkin di sini menjadi perhatian ya, kenapa kami mengundang Bapak Ibu PPK Satuan Kerja untuk mengetahui batas-batas ini. Jadi diinventarisir lagi pekerjaan-pekerjaan kontraktualnya, BAST-nya kapan berakhir. Apabila berakhir di tanggal 1 sampai dengan 13 Oktober, maka tanggal 23 Oktober sudah harus diajukan ke KPPN pada jam kerja. Nah, selanjutnya kita beralih di bulan November. Di bulan November kita mulai di tanggal 9 November, yaitu untuk SPM dengan BAST atau BAPP 14 Oktober sampai dengan 26 Oktober. Jadi tidak semua BAST di bulan Oktober itu di satu tanggal, tapi dibagi menjadi 2 tanggal. Di tanggal 9 November itu untuk SPM dengan BAST 14 Oktober sampai dengan 26 Oktober. Jadi pastikan Bapak Ibu di sini yang masih memiliki pekerjaan-pekerjaan SPM kontraktual yang belum selesai, memastikan di tanggal-tanggal tersebut administrasinya sudah selesai dan siap diajukan ke KPPN. Selanjutnya masih di bulan November, yaitu tanggal 24 November. Di sini SPM dengan BST atau BAPP 27 Oktober sampai dengan 12 November. Itu paling lambat diajukan tanggal 24 November. Selanjutnya kita beralih di bulan Desember. Di sini ada banyak sekali batas-batas pengajuan SPM yang mungkin di sini Bapak Ibu pengelola keuangan semuanya harus memperhatikan secara seksama, jangan sampai terjadi lewat atau lupa gitu kan ya. Yang pertama di bulan Desember di tanggal 2. Tanggal 2 ini SPM gaji Januari 2021. Namun biasanya seperti tahun-tahun sebelumnya, karena SPM gaji ini kan bergantung dengan yang namanya aplikasi SAS. Biasanya kalau aplikasi SAS-nya belum turun untuk 2021, terdapat dispensasi untuk haji. Jadi biasanya di minggu pertama, minggu kedua aplikasinya udah turun, termasuk DIPA ya, dan adik-adik yang turun baru bisa dibuatkan haji 2021. Mungkin untuk batas waktu tanggal 2 Desember ini, apabila di bulan November, baik itu aplikasi SAS 2021, terus penetapan DIPA, termasuk adik DIPA tahun 2021 sudah ditetapkan, maka bisa jadi tanggal 2 Desember bisa jadi menjadi hari emang batas terakhir. Namun sepertinya kalau kita melihat dari review dari tahun-tahun sebelumnya, biasanya ada dispensasi untuk SPM gaji. Kemudian kita beralih di tanggal 7 hari Senin ya, 7 Desember itu untuk SPM dengan BST atau BAPP 13 November sampai dengan 30 November. Di sini baru juga harus memastikan lagi. Tanggal 7 SPM UP itu. Tanggal 7 tanggal 7 untuk SPM UP
TUP dan GUP. Nah, di sini Bapak Ibu harus memastikan kalau mau mengajukan persetujuan TUP, terus mengajukan UP lagi atau GUP isi, itu tanggal 7 Desember untuk pengajuannya terakhir. Jadi di tanggal 7 ini adalah terakhir pengajuan ke bendahara baik untuk mekanisme UP, TUP, GUP isi. Jadi terkait TUP mungkin untuk menghindari penumpukan di akhir di tanggal 7, apabila Bapak Ibu sudah merencanakan untuk mengajukan TUP, maka kalau dapat di minggu-minggu sebelumnya sudah diajukan persetujuannya ke KPPN. Jadi kalau memang disiapkan di tanggal 7 Desember diajukan, maka Bapak Ibu juga harus memastikan dahulu istilahnya TUP ya di tanggal 7 itu. Karena memang hari terakhir masuk uang ke rekening bendahara. Selanjutnya kita ke tanggal 8 Desember, yaitu SPM untuk BST tanggal 13 November sampai dengan 30 November. Batas waktunya adalah tanggal 8 Desember. Sudah jelas. Selanjutnya kita beralih ke tanggal 15 Desember. Di situ adalah batas waktu pengajuan untuk SPM dengan BAST tanggal 1 sampai dengan 8 Desember 2020. Pastikan Bapak Ibu, mungkin di sini Bapak Ibu PTK ya, untuk memastikan SPM terkait SPM kontraktual di bulan-bulan Desember. Namun kami berharap setiap SPM LS yang diajukan KPPN diajukan sebelum tanggal-tanggal batas terakhir. Karena kami juga menyadari khawatir terdapat penolakan-penolakan yang membutuhkan waktu untuk dilakukan perbaikan lagi. Yang kedua yaitu SPMPP. Kita lanjut di tanggal 16 Desember, yaitu untuk SPM dengan SPMLS kontraktual dengan BASD tanggal 9 sampai dengan 14 Desember 2020. Di tanggal 16 itu juga adalah batas terakhir pengajuan surat alat atas retur SP2D. Kita beralih ke tanggal 17 Desember ya. 17 Desember untuk SPMLS, BAST atau BAPP tanggal 15 sampai dengan 31 Desember 2020. Nah, ini untuk yang pertama ini SPMLS dengan BAST 15 sampai 31 Desember, tanggal terakhir diajukan adalah tanggal 17 Desember. Nah, jadi meskipun pekerjaannya itu sampai dengan 31 Desember, nanti Bapak itu seperti biasa di tahun-tahun sebelumnya. Maka dilengkapi apabila pekerjaan memang belum selesai ya, karena memang pekerjaannya sampai dengan 31 Desember, melampirkan surat pernyataan kesanggupan dan juga SPDJN sebagaimana dipersyaratkan dalam Perdirjen 20. Selanjutnya juga di tanggal 17 adalah hari terakhir pengajuan SPMLS honorarium tunjangan vakasi penghasilan BPNPN, termasuk SPM DUP, PDUP, dan KKP. Berhubung sebagaimana sudah kita jelaskan di awal tadi ya, pada bulan Desember ini kita ada libur bersama ya, mulai tanggal 24 Desember hingga akhir tahun yaitu 31 Desember, maka pengajuan di tanggal 23 adalah hari terakhir. Di situ adalah pengajuan SPMLS atas beban di Papua. Jadi untuk penyelesaian yang namanya retur SPMLS yang dibebankan pada bulan itu terakhir di tanggal 23. Oke, ini yang tadi ya, batas waktu nanti Bapak itu bisa mengecek. Nah, ini bentar di poin A itu untuk kontrak. Jadi kalau masih ada
Ini kontrak ya, kita nggak bicara terkait BAST. Jadi kalau kontrak sampai dengan tanggal 30 November didaftarkan paling lambat 3 Desember. Jadi di sini kalau Bapak Ibu Satuan Kerja masih ada kegiatan kontraktual yang tanggal kontraknya itu sampai dengan tanggal 30 November, bisa jadi saat ini masih proses kontrak tuh, atau nanti di bulan November masih ada tanggal, misalnya tanggal 29, tanggal 30 November, maka ADK kontraknya udah harus didaftarkan ke KPPN tanggal 3 Desember. Selanjutnya setelah tanggal 30 November harus didaftarkan 5 hari kerja setelah ditandatangani. Ini sesuai dengan PMK 190 ya, setelah 30 November untuk kontrak setelah 30 November. Oke, lanjut. Ini pengajuan SPMLS dengan jaminan pembayaran akhir tahun anggaran. Yang pertama SPMLS kontraktual dengan BSE 15 sampai 3 Desember dilampirkan dengan jaminan pembayaran akhir tahun anggaran. Jadi di sini yang dilampirkan adalah jaminan pembayarannya. Jadi pekerjaan yang belum diselesaikan. Ya gitu. Karena apa? Tanggal terakhir pengajuannya adalah tanggal 17 Desember. Karena apa? Karena sebagaimana di poin keduanya, SPM-nya diajukan di 17 Desember. Jadi sebenarnya kan kita belum mengetahui pekerjaan tersebut di tanggal 16 sampai dengan 30 Desember kan dibayar terlebih dahulu. Jadi ini harus memberikan jaminan. Jaminan seperti apa? Nanti bisa Bapak Ibu lihat di Persijen 20. Proses penyelesaian SPM mengajukan SPMLS kontraktual BAST tanggal 15 sampai 30 Desember ketahuan dengan dilampiri asli jaminan dan surat kuasa klaim. Dan kemudian menerbitkan SP2T atas SPMLS. Selanjutnya, apabila pekerjaan sebagaimana di tabel biru tersebut sudah diselesaikan selama 100%, maka BPSDM menyampaikan BST-nya kopi, dilampiri kopi jaminan pembayaran paling lambat 5 hari kerja setelah kontrak berakhir. Jadi setelah kontraknya berakhir, yaitu misalnya tanggal 31 Desember, maka 5 hari selanjutnya BPSDM harus melampirkan BAST-nya ke KPPN, menyampaikan dilampiri dengan kopi jaminan pemeliharaan, ya ini untuk kalau ini kegiatannya misalnya konstruksi. Nah, atas dasar itu sebenarnya di poin 3A ini di tabel hijau itu sebagai dasar KPPN untuk mengembalikan asli jaminan. Jadi asli jaminan tadi dikembalikan dengan BPSDM menunjukkan bahwa pekerjaan tersebut memang benar-benar sudah terima. Nah ini terus kita di tabel yang kedua. Jadi apabila tidak diselesaikan, jadi pekerjaan tersebut yang di tanggal 16 sampai dengan 31 Desember tidak dapat diselesaikan, KPN menyampaikan pemberitahuan dilampiri kopi surat pernyataan kesanggupan. Ini di poin di lampiran Persijen 20 juga ada format surat pernyataan kesanggupannya. Selanjutnya poin 5-nya KPPN melakukan klaim pencairan jaminan pada hari kerja berikutnya. Jadi apabila tidak diselesaikan, maka KPPN melakukan klaim atas dasar surat pemberitahuan tadi. Lalu kita ke poin yang di terakhir di poin 3 tabel 3 terkait poin prestasi. Jadi untuk pekerjaan-pekerjaan yang prestasi, ini PPK menerbitkan surat pernyataan wan prestasi atau pemutusan kontrak SPNP, SP3 atau peringatan ya kepada penyedia barang dan jasa menembuskan ke KPPN. Penyedia barang dan jasa selanjutnya harus melakukan pengembalian ke kas negara paling lambat 7 hari kerja. Hal ini kenapa mengembalikan? Karena di tanggal 17 yaitu hari terakhir tadi pengajuan SPMLS, SPM tersebut diajukan sebesar 100% dari nilai kontrak meskipun pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan terjadi wan prestasi.
Oke, next. Nah, ini penggunaan TUP ya, khusus untuk di masa pandemi ini, sebagaimana aturan di Perdirjen sebelumnya ya, yang mengatur terkait COVID ya, per 31. Jadi terkait penggunaan TUP untuk belanja operasional dan belanja non operasional. Jadi apabila di periode-periode sebelumnya TUP hanya untuk kebutuhan yang sifatnya mendesak, maka di sini TUP bisa untuk membiayai kebutuhan operasional. Jadi Bapak Ibu di sini untuk belanja-belanja bulanan rutin bisa menggunakan TUP. Namun penggunaan TUP juga jangan sampai melupakan UP yang Bapak Ibu kelola. Jangan sampai ketika kita berikan persetujuan TUP, tapi tiap bulannya nanti kita berikan teguran UP karena lupa untuk memiliki UP. Penggunaan TUP di sini yaitu belanja operasional dan belanja non operasional. Selain penanganan pandemi COVID, yaitu untuk satu penerima penyedia barang atau jasa sampai dengan 1 miliar. Namun tetap terkait hal ini kami juga sudah berdiskusi ya dengan pimpinan bahwa untuk pembayaran yang satu penerima sampai dengan 1 miliar, kami harapkan tetap menggunakan SPMLS kontraktual ke rekening penerima. Karena ini sangat berisiko apabila kita menggunakan TUP ke rekening bendahara sebesar 1 miliar. Sementara pertanggungjawabannya belum tersedia. Gitu. Untuk non kontraktual atau kontraktual dengan pembayaran sampai dengan 1 miliar. Perjanjian kontrak pengadaan barang jasa sampai dengan 1 miliar untuk satu rekanan serta belum didaftarkan atau belum direalisasikan ke KPPN. Jadi untuk yang poin 3 ini untuk membayar pekerjaan kontrak, tapi belum sempat didaftarkan kontraknya ke KPPN bisa pakai mekanisme TUP ke rekening bendahara, gitu kan. Namun ya itu seperti kami sampaikan tadi, tetap kami mengharapkan bahwa itu untuk nilai-nilai yang di atas kewajiban penggunaan kontrak yaitu 50 juta itu kami harapkan tetap menggunakan rekening LS kontraktual. Ini sebenarnya kan penggunaan mekanisme TUP kan untuk mempercepat penyerapan. Memang di satu sisi kan ada risiko yang mungkin harus kita pahami bersama apabila ada nilai-nilai nilai uang yang istilahnya besar di rekening bendahara, apalagi di akhir tahun. Pembayaran tunggakan sampai dengan 1 miliar untuk satu penerima sepanjang telah tercantum dalam halaman 4B IPA. Jadi bisa juga untuk membayar tunggakan-tunggakan selama Bapak Ibu pengelola keuangan sudah melakukan revisi di halaman 4B IPA. Tunggakan-tunggakan tahun-tahun sebelumnya, itu misalnya pembayaran seperti tunjangan-tunjangan kinerja mungkin ataupun pembayaran perjalanan dinas di tahun-tahun anggaran yang lalu. Selanjutnya untuk penanganan pandemi COVID-19 tidak dibatasi nilai pembayarannya. Cuman di sini kita juga melihat bahwa untuk wilayah KPPN Solo kami lakukan inventarisir juga tidak signifikan nilainya ya, mungkin tidak ada sampai 1 miliar meskipun untuk penanganan pandemi COVID. Selanjutnya dapat juga melampaui alokasi DIPA dengan persetujuan PA, mungkin ini bisa kita abaikan. Karena memang di KPPN Solo tidak ada satker yang secara khusus memang mempunyai kewenangan penanganan pandemi COVID-19. Pengajuan persetujuan TUP tetap menggunakan aplikasi, yaitu di aplikasi SARS, yaitu di situ ada rincian rencana penggunaan TUP dan surat pernyataan dari KPA. Di sini mungkin yang perlu menjadi perhatian Bapak Ibu, untuk TUP ini jangan sampai salah. Untuk akun COVID, untuk pandemi COVID, akunnya akun khusus COVID. Jadi bukan berarti akun biasa. Jadi kalau di sini di akhir tahun nanti Bapak Ibu masih mengalokasikan dana untuk penanganan pandemi COVID, diharapkan melakukan revisi perubahan akun COVID dahulu. Jadi nanti kita berikan persetujuan TUP. Jadi kalau sepanjang perjalanan bersama, misalnya satu satker mengajukan TUP biasa, TUP tunai, dan TUP COVID bersamaan, tidak masalah. Jadi satu satker boleh mengajukan 2 TUP karena memang jenisnya berbeda.
Kalau biasanya kan satu TUP harus dinihilkan dulu, dipertanggungjawabkan, baru bisa minta TUP lagi. Khusus untuk TUP terkait COVID dan non-COVID ini, kalau Satuan Kerja bisa mengajukan 2 persetujuan sekaligus. Pengajuan TUP yaitu tanggal 7 Desember terakhir pemberian TUP. Jadi kalau pengajuan SPM TUP-nya 7 Desember, seperti juga saya ulang lagi di awal bahwa persetujuannya kalau dapat di minggu-minggu sebelumnya sudah diajukan ke KPPN, karena kami juga butuh waktu untuk menginventarisir kebutuhan-kebutuhan TUP yang Bapak Ibu ajukan ke KPPN. Apabila tidak terdapat kendala, maka SP2D TUP tersebut di tanggal 9 Desember kami terbitkan. Nah, terdapat hal yang baru di sini baru. Jadi karena di bulan Desember ini hari kerja hanya sampai dengan tanggal 23 Desember, maka apabila terdapat setoran-setoran TUP, maka diharapkan sudah bisa dihitung di tanggal 23 Desember untuk dilakukan penyetoran. Nah, untuk yang poin selanjutnya yaitu dapat disetorkan sampai dengan 4 Januari, kami mengharapkan bahwa itu bisa skip ya, mengabaikan, karena ini berpengaruh terhadap laporan keuangan Bapak Ibu, termasuk di neraca ya, di neraca laporan keuangan Bapak Ibu nanti kas bendara pengeluarannya akan bersisa. Kami mengharapkan di tanggal 23 Desember seluruh setoran TUP sudah bisa disetorkan. Jadi tanggal 23 Desember sudah mengetahui kebutuhan sampai dengan tanggal 24 sampai dengan 31 Desember. Next. Ini kita skip ya, ini karena nggak ada di KPPN terkait kartu kredit pemerintah untuk perwakilan RI. Masih yang kotak kuning kan untuk selain. Untuk selain ya, itu yang selain pengajuannya sama yaitu tanggal 7 Desember. Penggunaan KKP digunakan sampai dengan, ini yang poin 2-nya yaitu terkait penggunaan KKP, di mana penggunaan KKP sampai dengan 11 Desember. Jadi untuk transaksi KKP Bapak Ibu ya, di sini terakhir sampai dengan 11 Desember ya, nggak boleh lewat dari 11 Desember. Nah, pertanggungjawabannya itu terakhir yaitu 17 Desember. Oke. Nah, selanjutnya untuk pembayaran uang makan dan lembur dilakukan dengan mekanisme UPTUP. Mekanisme UPTUP, jadi SPM disampaikan ke KPPN paling lambat 7 Desember apabila dengan mekanisme UPTUP. Diterbitkan paling lambat 9 Desember. Jadi ketika Bapak Ibu mengajukan SPM TUP untuk pembayaran uang makan dan uang lembur, maka pastiin perhitungannya sampai dengan tanggal 23 Desember. Dan apabila terdapat kelebihan disetorkan di hari terakhir tersebut. Atau kalau dapat sebelumnya gitu kan ya. Kami juga khawatir kalau penyetoran pembuatan billing di Simponi pada akhir hari kerja di tahun 2020 nanti terdapat kendala atau permasalahan. Jadi di hari-hari sebelumnya kalau dapat sudah bisa diperuntukkan daftar hasil pegawai yang termasuk pemberian uang lembur dan uang makan. Jadi untuk mekanisme FS di sini bendahara bisa ke FS bendahara, cuman di sini karena semua pembayaran uang makan itu ke RS penerima, maka pembayaran uang makan dan lembur sampai dengan 1 sampai dengan 14 Desember menggunakan LS bendahara ke penerima. Namun tetap kami himbau Bapak Ibu untuk mengajukan LS uang makan ini ke penerima ya, karena selama ini memang ke penerima. Pembayaran uang makan dan lembur tanggal 15 sampai dengan 31 Desember bisa dibebankan di DIPA 2021. SMLS disampaikan paling lambat tanggal 14 Desember dan SP2D diterbitkan paling lambat tanggal 16 Desember. Jadi ada dua mekanisme, UPTUP ataupun mekanisme LS. Di sini
apabila Bapak Ibu pengelola keuangan sudah memperhitungkan bahwa sampai dengan tanggal 23 Desember itu kebutuhan di dana di dipa untuk uang makan itu mencukupi, kami sih lebih menyarankan menggunakan mekanisme UPT-UP. Nah, tapi apabila memang dananya tidak mencukupi, karena memang di posisi akhir tahun itu kan halaman 3 dipa dipres ke bulan Desember, apabila dana tidak mencukupi maka tidak perlu dipaksakan, yaitu uang makannya cukup diajukan untuk tua lembur sampai dengan 14 Desember. Ini terkait pembayaran gaji untuk 2021 paling lambat 2 Desember. Namun ini ada ketentuan lain, yaitu apabila aplikasi dan juga dipa 2021 telah tersedia. Nah, SPMLS-nya di bulan Januari diterbitkan paling lambat 21 Desember dan diberi tanggal 4 Januari. Jadi khusus untuk bulan Januari kita terbit gajinya tanggal 4 Januari 2021. Namun untuk periode bulan selanjutnya masih kembali, yaitu tanggal 1, meskipun tanggal 1 itu hari libur, tanggal 1 Januari. Tanggal 1 bulan berikutnya untuk gaji itu selanjutnya, kecuali untuk Januari. Sebenarnya pembayaran SPMLS non kontraktual selain honorarium, tunjangan, vakasi dan muatan BUMN dapat dibayarkan pada bulan pernah dengan melampirkan SPDCR sepanjang tidak melampaui, dan SPMLS dibuat dengan format dan ditandatangani oleh KPA. Pengajuan SPMLS ke KPPN paling lambat 17 Desember dan penerbitan SP2D-nya oleh KPPN tanggal 22 Desember. Jadi di sini adalah pembayaran SPMLS non kontraktual selain honor. Jadi maksudnya ini SPM kepada rekanan, bukan honor loh ini ya, bukan honor, bukan SPM honor, bukan SPM tunjangan gitu. Tapi SPM non kontraktual, SPM kepada rekanan dengan nilai di bawah kontrak. Jadi misalnya ada SPM kepada rekanan nilainya di bawah 50 juta, yaitu termasuk SPM di sini. Next. Yang pertama itu single year kontrak, ya ini pekerjaan-pekerjaan yang memang tahun tunggal ya, pekerjaan yang diperkirakan selesai 100%. Ini untuk SPM beban SBSN, mungkin ini untuk satker di lingkup Kementerian Agama ya, menggunakan jaminan pembayaran akhir tahun. Untuk pekerjaan yang diperkirakan tidak selesai dilanjutkan di 2021. Sama seperti biasa mengajukan SPM kontraktual atas beban SBSN dengan PST paling lambat tanggal 17 Desember 2020 dilampiri asli jaminan dan surat kuasa klaim. Nah, untuk pekerjaan yang telah diselesaikan maka PPSPM nanti menyampaikan PST ke KPPN. Mungkin di sini ada ya 1, 2 mungkin ya untuk Kementerian Agama. Mohon diperhatikan untuk pekerjaan-pekerjaan kontraktualnya. Dan poin keempat, KPPN menyerahkan asli. Jadi apa yang kopi jaminan pemeliharaan tadi ditukar dengan jaminan asli yang disimpan di KPPN pada waktu pengajuan. Selanjutnya apabila pekerjaan tidak diselesaikan, maka KPA menyampaikan pemberitahuan dilampiri kopi surat pernyataan kesanggupan. Dan KPA melakukan klaim pencairan jaminan pada hari kerja berikutnya. Untuk poin B, multi-year kontrak, kita di kontrak tahun Jemaat untuk SPSN ini nggak ada, jadi mungkin kita skip ya untuk di lingkup KPPN Solo. Nah, ini untuk penyetoraan sisa UPT-UP, bendahara pengeluaran wajib melakukan pencocokan data dengan KPPN. Nah, jadi pencocokan data ini mekanismenya bahwa itu nanti bisa menghubungi CSO ya, atau juga teman-teman di FO terkait berapa sisa
UP yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sebelum dilakukan penyetoran. Bendahara pengeluaran harus menyetor sisa dana UPTUP tahun anggaran 2020 ke kas negara paling lambat 23 Desember. Karena memang tanggal 23 Desember adalah hari terakhir kerja sebelum kita libur bersama. Di poin 3-nya, bendahara pengeluaran menyampaikan fotokopi bukti penerimaan negara yang disahkan oleh KPA ke KPPN. Ini bisa diajukan bersamaan dengan SPM nihil KPPN. Selanjutnya untuk penyelesaian UPTUP, BUP nihil paling lambat 8 Januari. Jadi untuk pengajuan nihilnya, Bapak Ibu di sini bisa sampai dengan 8 Januari dan diberi tanggal 31 Desember, sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Untuk pengendalian UPTUP-nya pada akhir tahun, Satker dan KPPN rekonsiliasi data TUP sebelum mengajukan TUP pada bulan Desember. Jadi di sini bahwa itu sebelum mengajukan TUP direkon dulu ya. Rekon itu bukan berarti rekon dengan seksi PRA, tapi kita berkoordinasi terkait itu. Berkoordinasi berapa sisa TUP sebelum mengajukan TUP, apakah TUP yang ada sebelumnya sudah diselesaikan seperti itu. Dan juga memperhatikan sisa dananya sebelum Bapak Ibu mengajukan TUP. Jangan sampai mengajukan TUP melebihi dari pagu sisa yang akan dihilangkan. Nah, rekonsiliasi nanti menentukan nilai TUP yang sudah di SPJ kan dan nilai yang dimintakan TUP-nya. Nanti hasil rekon dituangkan dalam format perhitungan TUP. Hal yang perlu diperhatikan, Satker tidak atau belum pada tanggal bulan tidak diberikan UPTUP. Jadi untuk Satker yang belum sampai menyelesaikan UP-nya tahun 2020, maka tahun 2021 tidak dapat kita berikan UPTUP. Nah, Kepala Kanwil DJBB dapat memberikan dispensasi. Jadi Kanwil dispensasinya bukan ke KPPN ya, untuk terkait penyelesaian UPTUP ini. Untuk pertanggungjawaban 2020 yang diperhitungkan dengan UP tahun anggaran 2021. Nah, terkait hal ini kami juga mengimbau bahwa itu untuk kembali lagi jangan sampai ada sisa UP TUP yang tidak dinilaikan di tahun 2020. Jadi pastikan seluruh setoran UP TUP disetor di tahun 2020. Namun untuk SPM nihil UPTUP bisa sampai dengan 8 Januari. Pastikan sisa dananya memang cukup untuk pembayaran SPM DUP. Jangan sampai nanti sisa dananya nggak cukup, sementara Bapak Ibu tidak mengajukan setoran di tanggal 23 Desember. Nah, ini yang poin di tabel terakhir paling bawah ya, ini dalam hal sampai dengan tanggal 23 Desember Satker belum mempertanggungjawabkan UPTUP dan di tahun anggaran berikutnya Satker juga tidak memperoleh DIPA. Karena menyampaikan teguran kepada KPA terkait dengan tembusan APID, yaitu apa pengawas intern pemerintah ya, pada KPA terkait kepala perwakilan BPK dan DJBB. Next. Nah, ini untuk akun-akun setorannya mungkin udah familiar Bapak Ibu ya di sini. Setoran ini adalah kolom potongan, di kolom potongan SPM yaitu untuk SPM LS untuk SPM UP 815111 penerimaan pengembalian uang persediaan ini rupiah murni 815113 itu untuk PNBP, 815511 untuk TUP. Jangan terbalik-balik ya, jangan terbalik-balik juga jangan digabungkan. Setoran sisa UP sama TUP itu beda. Begitu juga 815513 yaitu untuk TUP dan PNBP. Pastikan Bapak Ibu jangan terbalik-balik dan juga jangan digabung.
yang terbalik dan juga jangan digabungkan. Nah, dan ini setoran ini bukan cuma untuk disimboli, tapi juga untuk di potongan SPR. Next. Ini pengesahan BNU dan hibah langsung. Untuk BNU mungkin kita skip ya. Jadi untuk pengesahan hibah langsung mungkin untuk teman-teman yang akan menyelenggarakan pilkada ya di KPU atau mungkin di Polres ya terkait hibah langsung. Pengajuan SP2L, SP2AL atau SP4AL ya, itu ya pengesahan hibah dan pengesahan pengembalian sisa hibah paling lambat tanggal 8 Januari 2021. Nah, ini untuk hibah uang ya, untuk hibah uang itu tanggal 12 Januari 2021. Di sini Bapak Ibu yang memiliki hibah diharapkan segera untuk melakukan revisi apabila belum dilakukan revisi. Jadi jangan sampai di akhir tahun nanti kita fokus ke revisi, sementara pengajuan SP2L dan SPAL ini juga membutuhkan waktu yang lama di teman-teman seksi bank. Dan untuk pengajuan hibah dalam bentuk barang yaitu MPHL BCS, ini pencatatan hibah langsung barang jasa dan surat berharga. Paling lambat 8 Januari 2021. Di sini Bapak Ibu yang masih memiliki atau memiliki hibah, mendapatkan hibah dalam bentuk barang namun belum dicatatkan, mungkin bisa disegerakan karena pencatatannya paling akhir 12 tanggal 8 Januari 2021 dan nota persetujuan dari KPPN sampai tanggal 12 Januari 2021 untuk hibah uang dan hibah barang. Okay. Ini kita skip ya, ini khusus untuk KPPN khusus penerimaan. Akun juga kita skip, ada di KPPN Solo. Nah, ini terkait akuntansi dan pelaporan rekon di tingkat KPPN dan juga penyampaian LPG bendara. Namun terkait dengan akuntansi dan pelaporan ini kami belum mendapatkan info pasti karena memang untuk data di bulan Desember biasanya ada periode-periode pembukaan koreksi. Jadi tanggal-tanggal ini masih fakultatif untuk bisa berubah. Namun yang pasti ini jadi pedoman awal Bapak Ibu untuk persiapan rekonsiliasi KPPN satuan kerja. Jadi kalau dapat di bulan Desember ketika kita menyelesaikan pertanggungjawaban GU, DUP, seluruh data di input termasuk juga BNN disegerakan selesaikan. Jadi ketika rekonsiliasi dengan versi Vera nanti tidak ada kendala ataupun kalaupun terdapat kendala bisa diketahui lebih awal, jangan sampai bermasalah ketika batas akhir rekonsiliasi. Nah, ini dispensasi dalam hal wilayah kerja kami tidak dapat bank yang dapat menerbitkan jaminan pembayaran tahun. Jadi di sini untuk SPMLS yang tadi kita bahas, untuk LS yang tanggal 16 sampai dengan tanggal 31 Desember, maka jaminan pembayarannya adalah dari bank. Jaminan asli yang diserahkan oleh apabila bank tersebut tidak dalam wilayah kerja KPPN, jadi misalnya di Solo ini misalnya ada jaminan yang diberikan oleh bank yang ada di Padang, maka harus mendapatkan dispensasi dari Kanwil DCBD. Begitu juga atas TUP 2020 yang belum dipertanggungjawabkan, maka pelaksanaan kerjaan masih berlangsung sampai dengan akhir tahun 2020 dan diperhitungkan di UP tahun anggaran 2021, maka harus dilakukan dispensasi Kanwil DCBD. Begitu juga poin C. Atas permintaan UP 2021 dalam hal 2020 belum dipertanggungjawabkan karena kasus-kasus tertentu ya yang di luar kewenangan kita, maka harus mendapatkan dispensasi Kanwil DCBD. Jika ketentuan lain ini bisa kita
skip ya, ketentuan lain dibaca nanti harus sendiri ya bahwa itu ya materi. Oke, terima kasih. Dalam pembahasan terkait slide pedoman pengeluaran negara ini mungkin kita batasi terkait pengeluaran negara aja karena memang banyak apa namanya slide-nya itu banyak, ada sekitar 70 sekian halaman. Namun karena Bapak Ibu satuan kerja di Solo ini mungkin nggak ada BLU yang pertama ya, terus SPSN juga nggak semuanya ada, jadi kita nggak akan bahas seluruhnya. Mungkin nanti Bapak di sini apabila ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom chat. Namun sebelum kita diskusi, mungkin kita juga akan menyampaikan satu isu penting terkait dengan rencana penarikan dana harian RPDH. Oke, kita tampilkan sebagaimana di juknis yang juga sudah kita kirimkan ya terkait RPDH. Begini bahwa itu harus membuat rencana penarikan dana harian. Oke, penyusunan RPD harian satuan kerja. Nah, kita menggunakan update aplikasi SES 20.0.12, namun dengan versi perbaikan sebagaimana sudah kita sampaikan kemarin ya, melalui link juga melalui email kemarin sudah kita sampaikan. Jadi RPDH ini adalah rencana penyusunan rencana dengan realisasi yang akan Bapak Ibu apa namanya jadikan pedoman hingga akhir tahun mulai dari Oktober ini sampai dengan Desember 2020. Ada banyak pertanyaan dari Bapak Ibu terkait apabila kami tidak menggunakan RPDH apakah SPM-nya tetap cair? Yang pastinya SPM tersebut tetap cair Bapak Ibu. Cuman kami menyusun yang namanya laporan deviasi antara gap antara rencana dan realisasi yang akan disampaikan ke vertikal Bapak Ibu. Jadi di sana nanti instansi vertikal baru akan mengetahui perencanaan antara satuan kerja dengan realisasi satuan kerja itu berjalan seimbang atau tidak. RPDH yang disusun di user PPK Bapak Ibu. Di user PPK nanti dimasuk ke dalam aplikasinya. Betul. Oke, ini juga PPK. Nanti tampilan pertama yaitu nanti semua data akan masuk di seluruh hari. Jadi total dari RPD di bulan berkenaan akan masuk di seluruh hari. Dibagi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di sini Bapak Ibu memiliki tugas untuk memastikan di tanggal-tanggal berapa aja realisasi yang rencana yang memang terrealisasi, pastikan di tanggal-tanggal tersebut. Sesuai dengan slide yang sebelumnya tadi, apabila yang bisa diperbaiki adalah minggu berkenaan dan minggu-minggu berikutnya, yang bisa diubah adalah kalau sekarang tanggal 13, maka nanti tanggal 16 yang bisa diubah di tanggal 16 adalah tanggal 12 sampai dengan 16 Oktober dan minggu-minggu berikutnya. Jadi di sini kami menyarankan untuk posisi tanggal 1 sampai dengan 9 Oktober dikosongin nilainya. Jadi di sini. Jadi karena udah nggak berpengaruh lagi ya. Dikosongkan, nanti baru untuk posisi tanggal 12 kemarin hari Senin itu diisikan sampai dengan poin tanggal 31 Desember. Namun sebagaimana kita ingatkan di awal tadi, nilainya tidak boleh melebihi nilai total yang disediakan di halaman 3 DIPA. Karena ini ngikat di halaman 3 DIPA. Apabila kalau ternyata nilainya lebih besar, berarti emang halaman 3 DIPA harus dilakukan revisi halaman 3 DIPA. Terkait dengan RPDH, meskipun Bapak Ibu menyampaikan RPDH-nya tidak sesuai, tetap kami apresiasi, namun tetap seluruhnya kami harapkan bahwa itu untuk menyampaikan meskipun SP2-nya tetap cair, karena ada laporan-laporan yang memang harus kita sampaikan ke unit vertikal Bapak Ibu sebagai penilaian kinerja dan komitmen kita bersama untuk mematuhi regulasi yang telah ditetapkan. Meskipun RPDH ini juga sampai saat ini ya bukan menjadi indikator yang dilakukan penilaian
IPA, tetap kami juga mengharapkan bahwa itu melakukan konsistensi terkait IPA, karena meskipun tidak dilakukan penilaian, nah, inilah yang menjadi dasar bahwa itu mengelola aduan IPA. Terkait pengisian RPDH ini mungkin nanti bisa banyak diskusi kita ya, karena saya yakin bahwa itu di sini udah bisa cara ngisinya. Cuma permasalahannya ketika simpan dan kirim aja. Kalau ada yang bertanya nilai RPDH itu nilai apa, jadi yang ada di RPDH adalah nilai itu atau nilai SPM, bukan nilai SP2. Jadi ke bawah terus sampai ke oke, pengiriman sudah jelas semuanya, kirim merdeka terus ke bawah. Nah ini di screen-nya, nanti ADK-nya bahwa upload di screen ya, ini di sini bahwa semuanya mungkin udah memiliki user screen, di upload datanya, nanti sama KTPN diambil, di FO ya, dipastikan datanya sama, seperti itu. Mungkin itu terkait dengan data RPDH dan juga pedoman akhir tahun. Apabila kalau itu nanti ada pertanyaan bisa disiapkan di kolom chat. Masih ada pertanyaan? Mungkin di sini Bapak Kepala KPPN, Pak Budi akan sedikit memberikan pengarahan. Belum penutup ya? Belum Pak? Belum masih ya? Masih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pengelola keuangan di Satker untuk pembayaran KPPN Solo, mungkin yang dulu kemarin PPK, bendahara ya, dan pengelola keuangan. Pertama-tama saya mohon maaf karena tidak bisa mengikuti dari awal karena udah ada karena harus menyampaikan piagam penghargaan opini BPK BTP terhadap pemerintah Kabupaten Solo. Nah, jadi karena tentunya jadwal Pak Bupati terbatas, makanya kami harus pagi tadi jam 9 menghadap beliau untuk menyampaikan piagam penghargaan WTP dari opini BPK. Ini merupakan amanah dari Menteri Keuangan kepada KPPN Solo untuk menyampaikan secara langsung ke para kepala daerah. Yang kedua, tadi barangkali sudah disampaikan ya paparan-paparan mengenai pedoman pelaksanaan anggaran penerimaan maupun pengeluaran ya akhir tahun. Kalau biasanya lebih populer disebut LLAT ya, langkah-langkah akhir tahun anggaran 2020. Di situ ada batasan-batasan dan batasan-batasan penyampaian SPM dan persyaratan-persyaratan lainnya, termasuk di dalamnya ada RPDH dan seterusnya, di mana semuanya itu tentunya tidak bermaksud untuk mempersulit Bapak dan Ibu, tapi tujuannya adalah agar di akhir tahun anggaran ini pelaksanaan anggaran dapat berjalan dengan baik. Dan semua tagihan-tagihan terkait dengan tugas-tugas Bapak dan Ibu, baik itu penyelenggaraan pemerintah maupun mungkin pembangunan dapat dibayarkan, karena APBN itu hanya berlaku 1 tahun tentunya ya, sedangkan terkait dengan pembayaran dibatasi dengan hari kerja, di mana dimulai Oktober, November, Desember itu banyak hari libur. Mungkin efektif paling 1,5 bulan ya, efektif hari kerja ya. Makanya tentunya kami berharap Bapak dan Ibu mematuhi dengan benar semua batasan-batasan batas akhir penyampaian laporan SPM maupun laporan yang lain dan ketentuan lainnya, agar pelaksanaan anggaran di Bapak dan Ibu tidak terhambat, karena di akhir tahun ini tentunya kami tidak membuka pengecualian gitu ya Pak Bayu ya,
Makanya kalau melewati batas waktu ada resiko Bapak dan Ibu kegiatan atau mungkin pembangunannya yang tidak terbayarkan di tahun ini. Kalau tidak bisa terbayarkan tahun ini, tentunya harus dibayarkan tahun depan. Kalau dibayarkan tahun depan, tentunya akan memotong DIPA anggaran tahun depan. Dan itu tentunya merugikan kita semuanya lah, Bapak dan Ibu juga tentunya tidak ingin apabila anggaran di tahun depan itu dikurangi dengan kewajiban yang seharusnya kalau Bapak dan Ibu disiplin itu dapat dibayarkan di tahun 2020 ini. Nah, mohon kerjasamanya, mohon perhatiannya. Tentunya kalau ada yang tidak jelas dan sebagainya, mungkin belum jelas dan sebagainya, nanti bisa ditanyakan ke kami via grup WA atau mungkin CSO, Japri pribadi, mungkin kami bisa membantu agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua terkait yang tadi disampaikan oleh Mbak Mutia terkait dengan survei penilaian integritas. Pertama-tama mungkin saya ucapkan terima kasih ya kepada Bapak dan Ibu. Tentunya di tahun 2019 juga ada beberapa satker sebagai responden sebagai responden terkait dengan survei itu, sehingga hasil survei KPPN Solok khususnya dan Ditjen Perbendaharaan pada khususnya tadi mencapai secara total ya 95,99. Nah, ini di tahun 2020 KPPN Solok juga termasuk sebagai salah satu satker Kementerian Keuangan khususnya di Ditjen Perbendaharaan yang akan survei terkait dengan integritas. Nah, survei ini diselenggarakan tadi sudah disampaikan ya di bulan Oktober. Surveinya linknya itu nanti ke email Bapak dan Ibu. Di tahun 2019 terima kasih sekali atas dukungan Bapak dan Ibu, dan saya harap juga di tahun 2020 nanti silakan Bapak dan Ibu untuk membuka email tersebut, email yang didaftarkan di email pribadi ya. Email didaftarkan di Email pribadi atau email kantor ya, email pribadi atau email kantor untuk berpartisipasi sebagai responden mengisi survei tersebut. Dan survei tersebut intern dan ekstern ya. Kebetulan kalau intern kami sudah mengisi, itu pertanyaannya mungkin berbeda sebenarnya, tapi mungkin kalau di kami lebih banyak, mungkin di Ibu lebih sedikit. Tapi yang perlu kami sampaikan kepada Ibu, mohon nanti pada saat pengisian betul-betul membaca pernyataan ataupun mungkin pengisiannya seperti apa cara pengisiannya, karena di dalam itu ada pilihan, ada yang bisa memilih beberapa, kemudian ada yang menjawab dan seterusnya. Tentunya kami di KPPN telah secara maksimal menjaga integritas kami sebagai institusi maupun sebagai pribadi melalui berbagai hal yang mungkin kalau di web juga ada saluran pengaduan via SMS dan sebagainya. Itu sebagai salah satu upaya kami untuk menjaga integritas KPPN selaku institusi maupun kami selaku pribadi, yang diharapkan sesuai dengan kami ada nilai-nilai Kementerian Keuangan, di mana salah satu nilai Kementerian Keuangan yang pertama dan utama adalah integritas. Harapan kami tentunya Bapak itu lebih objektif ya, kemudian lebih hati-hati dalam membaca supaya jawaban yang disampaikan nanti sesuai dengan yang diharapkan. Karena di tahun-tahun sebelumnya mungkin ada beberapa yang karena salah
salah ini ya, salah persepsi dan sebagainya. Kemudian jawabannya ditukar-tukar antara kanan kiri dan sebagainya, yang akhirnya jawabannya menjadi bias gitu. Kemudian yang utama sekali mungkin terkait dengan biaya layanan ya. Biaya layanan mungkin di kami mungkin sudah dimaklumi semuanya bahwa di KPPN Solok atau di KPPN semuanya di seluruh Indonesia pelayanannya free, gratis, tidak ada pungutan, tidak ada gratifikasi, tidak ada korupsi atau nepotisme dan sebagainya. Jadi di KPPN sudah bebas dari itu, dan kami pun sudah mencanangkan BPK ya, tentunya itu harus kita jaga secara bersama-sama baik KPPN maupun Satker. Nah, di pertanyaan-pertanyaan itu memang ada beberapa pertanyaan yang mungkin cukup bukan membingungkan, tapi bisa salah persepsi gitu. Misalnya ada pertanyaan terkait apakah dalam mendapat layanan memerlukan biaya. Nah, ini pengertiannya adalah biaya di KPPN-nya ya, bukan biaya misalnya Bapak ada dari Solok Selatan atau mungkin dari kota atau mungkin dari kabupaten yang ke sini perlu biaya surat tugas atau dan sebagainya. Tentunya maksudnya bukan itu. Maksudnya adalah apakah layanan di KPPN Solok ada biaya, tentunya adalah apakah pada saat di sini diminta membayar dan sebagainya. Itu di beberapa KPPN itu ada kejadian seperti itu karena salah mengerti pada saat pengisian. Ini tentunya sekali lagi mohon dukungannya kepada diri semuanya untuk dapat berpartisipasi dan mengisi survei itu dengan sebaik-baiknya sehingga kami tetap dapat nilai yang bagus seperti tahun kemarin 95,9 atau bahkan di tahun ini bisa meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Mungkin itu saja sementara sebelum nanti dilanjutkan untuk diskusi ya. Sekali lagi selamat mengikuti. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan bertanya. Terus semoga bisa ditaati ya pada batasan waktunya supaya kita sama-sama tidak ada hambatan dalam pelaksanaan tugas kita. Dan harapan kami juga ini ya, pada saat pelaksanaan anggarannya ini kan nanti di Desember banyak cuti bersama ya. Kalau bisa istilah Soloknya ikan cepat ikan gabus ya. Kalau makin cepat makin bagus. Kalau bisa segera direalisasikan yang memungkinkan segerakan saja, supaya nanti tinggal Desember tinggal sisa-sisa yang mungkin masih harus diselesaikan sehingga kerja kita juga mungkin lebih santai bisa menikmati libur akhir tahun yang cukup panjang. Mungkin itu aja sambutan atau mungkin tambahan dari saya. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Pak Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Budi atas tambahannya. Mungkin di sini sebelum kita tutup, mungkin kita berikan kesempatan untuk Bapak Ibu Satuan Kerja yang masih mau bertanya atau hal-hal terkait yang belum jelas apa yang telah kita sampaikan dari pagi tadi ya, jam 9 tadi hingga mungkin jam setengah 11, atau mungkin isu-isu lain yang belum sempat kita sampaikan melalui sosialisasi ini, namun sudah kita sampaikan melalui forum Satker. Silakan Bapak Ibu.
Silakan Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan. Oke, mungkin dari saya sedikit itu aja ya, mengingatkan kembali di kondisi seperti ini, seperti saat ini kami mengharapkan Bapak Ibu lebih lebih aktif di forum-forum online, istilahnya baik di WA ataupun telepon, karena memang tatap muka kita dibatasi. Aktif di sini buat kami bukan berarti Bapak Ibu harus sering bertanya, itu bukan, tapi setidaknya membaca, mengikuti setiap pengumuman yang kita sampaikan di forum. Seperti itu. Jadi kita meskipun forum itu sepi, misalnya Bapak Ibu nggak ada feedback secara langsung, japri, tidak masalah. Yang penting Bapak Ibu di sini membaca setiap pengumuman terbaru dari kami. Jangan sampai ada terlewat dari pengumuman yang sudah kita sampaikan gitu kan ya. Karena kita tidak memiliki keterbatasan apabila menyampaikan secara tatap muka ataupun dengan telepon. Jadi kami mengharapkan dapat memanfaatkan teknologi informasi dengan lebih efektif ya, dibaca setiap setiap pengumuman dari kami. Silakan baru apabila ada pertanyaan lagi. Terus ini. Oke. Tutup aja Pak Budi. Terima kasih. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi. Baik, saya kira mungkin tadi udah jelas ya yang disampaikan oleh Pak Bayu, Pak Mutia, Pak dan tadi ya Pak Ardi juga. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, mungkin kami tutup ya. Tapi mungkin sebelum kami tutup, saya mengulangi lagi sedikit ya. Pertama, tentunya Bapak dan Ibu, saya harap benar-benar mempelajari, paham lagi ya, walaupun dari organisasi perlu dipahami lagi ketentuan mengenai tanggal lahir tahun anggaran ini supaya semuanya bisa berjalan dengan harapan, sesuai dengan harapan. Kemudian tadi juga disampaikan oleh Pak Bayu agar karena sekarang sudah semuanya online, virtual dan sebagainya, tentunya kami harap, kami harap Bapak dan Ibu bisa mengikuti semua media ya, media sosial yang ada di kami, baik itu WA Group, kemudian Instagram, Facebook, website ya, karena banyak sekali informasi yang mungkin batasan terkait dengan batasan, mungkin nanti kami juga akan semacam reminder gitu ya di Instagram, di Facebook, di web, mengingatkan Bapak dan Ibu ya, kecuali di WA Group ya. Jadi saya harap nanti Bapak dan Ibu bisa follow gitu ya. Hai guys, follow gitu ya. Ayo udah zamannya seperti itu. Sekarang ada YouTube juga ya, ada YouTube. Di YouTube juga saya kira materinya sudah coba kami lengkapi ya. Di situ ada IPA dan sebagainya. Juga kan bisa belajar di situ. Nanti kalau perlu kami share ya nanti di WA Group web, kemudian YouTube, kemudian Instagram maupun Facebook supaya komunikasi kita makin baik ya. Kalau Bapak dan Ibu kan pasti punya Instagram, punya Facebook, sering buka YouTube gitu ya. Sekali-kali nanti kita buka untuk kelancaran pekerjaan kita. Kemudian selanjutnya adalah terkait dengan ini ya, survei tadi, kami tentunya dengan
ketulusan tentunya mohon dukungan Bapak dan Ibu untuk tentunya dapat berpartisipasi ya sebagai responden sehingga harapan kami supaya mendapat penilaian integritas yang baik dapat terlaksana. Walaupun mungkin Bapak dan Ibu tadi sudah jelas ya, tentunya kami tetap membuka konsultasi ya kalau memang masih ada beberapa hal yang Bapak dan Ibu mungkin belum jelas gitu ya. Dan sampaikan salam karena benar di acara ini Kepala Kantor KPA tidak undang ya, sampaikan salam pimpinan Bapak dan Ibu semuanya, Kepala Kantor dari saya dan semoga pelaksanaan anggaran di akhir tahun ini dapat berjalan dengan baik dan sesuai yang kita harapkan bersama. Tugas-tugas kita selesai semuanya, kewajiban dapat dibayarkan semuanya tanpa permasalahan yang berarti. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak dan Ibu semuanya yang telah mengikuti dari awal hingga akhir dan mengikuti secara aktif sehingga kegiatan ini bisa terselenggara dengan baik, tercapai tujuannya, dan semoga kita melaksanakan dengan ikhlas. Tentunya kalau kita niatnya adalah ikhlas minta karena Allah, apapun yang kita lakukan bernilai ibadah. Bila ada kesalahan dari kami, saya kemudian mungkin dari tim narasumber, Pak Sahar, Kepala Seksi dan teman-teman narasumber lainnya, dan tentunya kami mohon maaf karena semua itu tentunya karena lemah kami sebagai manusia. Bila kita beri daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya. Oke. Udah. Oke, terima kasih ya semuanya ya. Terima kasih, Pak.